A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan ila musannifi hadzal kitab asy-syaikh al-alim al-allamah al-nawawi al-albani mahabbatu syekh Ibrahim bin Hajar Maimunah mahabbatu syekh Yusuf bin Hajar mahabbatu syekh Abdul Mutin bin Sa'ad insyaallah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Idza sulsilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah malam ini bisa takdim. Mudah-mudahan ya Allah takdim kita jadi amal baik, amal soleh, dari wasilah hidup kita semakin bermanfaat, semakin barokah, selamat minat dunia ilal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sekalian, kita malam ini kaji surah Az-Zalzalah. Zalzalah itu artinya goncangan. Salah satu kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Oleh karena itu, Az-Zalzalah disebut juga nama lain dari hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sulsilatil ardu zilzalaha. Idza ketika sulsilat digoncangkan, apa yang digoncangkan al-ardu bumi zilzalaha dengan kegoncangkan
Ini meja, ya. Ada air, ada kita, ada mic. Ketika digoncangkan, kira-kira pada berhamburan kan? Apalagi yang di atas dari bumi itu manusia. Luar biasa. Peristiwa Cianjur saja hari ini belum tuntas, sedikit goncang. Apalagi zilzalah, tafsirannya adalah idza taharrakatil ardu harakatan syadidatan. Ketika bumi bergerak, harakatan dengan gerakan syadidatan yang dahsyat. Berarti goncangannya dahsyat. Dan pasti semuanya adalah fanasaro maka pecah. Mas segala sesuatu alaiha yang ada di atas bumi pecah. Bangunan-bangunan, gunung, syajar, pohon-pohonan, semuanya hancur, semuanya pecah, dan tidak ada yang tersisa. Jadi kita bisa bayangkan kondisi manusia pada saat itu. Kalau dalam surah Al-Qur'an itu kan, yauma yakunu nasu kal farashin ma'rufun. Faras seperti yang berterbangan mana-mana, faras binatang-binatang, laron, kalau kupu-kupu dan lain-lain yang berterbangan mana-mana. Kami digoncangkan dengan harakatan syadidah. Maka kudul jibal ka'aidil manfush. Gunung aja kayak kapas itu, kayak apa? Jadi mudah-mudahan kita tidak nemuin pada saat itu. Dari kiamat sampai kan seorang lagi hamil saja bisa melahirkan, anak kecil saja bisa keluar rumah sakit dan syahidnya. Inilah yang tidak diyakini oleh mereka orang-orang kafir. Mayatasalu anin nabail ardi. Nabail ardi itu tentang hari kiamat. Mereka tidak yakin, mereka tidak percaya tentang adanya hari kiamat. Bagi kita sebagai orang beriman, meyakini besok akan terjadi, itu pasti. Harakatan syadidatan, kehancuran dunia luar biasa. Nah, setelah itu manusia akan mempertanggungjawabkan. Karena kita besok punya apa bahasanya, punya kepastian akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga hidup kita itu selalu disadarkan nanti bagaimana ketika kita dimintai laporan pertanggungjawaban. Sehingga hari-harinya ya dipenuhi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak punya keyakinan tentang adanya hari kiamat, ya hidup semaunya. Yang penting sekarang, yang penting hari ini, besok tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang diharapkan, tidak ada bagi mereka. Nah, ini orang beriman, andaikan hari ini belum bahagia, dia yakini supaya besok bahagia bagaimana. Rasulullah SAW menyampaikan, akhir sunnah akarun dikranil maut wasyaddahu istiqdadatan. Orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati, dan lebih penting dari itu mempersiapkan istiqdadatan untuk hidup setelah matinya. Setelah matinya. Makanya keyakinan adanya hari kiamat akan mendorong kita untuk hati-hati. Keyakinan adanya hari kiamat akan memotivasi kita untuk mempersiapkan kehidupan setelah. Orang kalau selalu nikmat, selalu enak, lupa dengan Allah, itu kan jadi semuanya hidup. Karena semuanya hidup.
Makanya penting saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis, mengingatkan. Orang yang nggak pernah ngaji hatinya keras, ada yang ingetin. Tapi lumayan kalau kita lihat per minggu, apalagi yang udah gak punya kegiatan, ya nggak pernah diisi sama sekali, hatinya semakin keras, semakin keras. Itu alhamdulillah. Kalau kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sholat enggak, persiapan enggak ada. Sebagian orang kalau udah pensiun atau sudah purnabakti atau sudah apa istilahnya PHK udah selesai, pikirnya pulang kampung. Ada sebagian orang pikirnya pulang kampung. Beberapa orang yang sudah berada di rumah, saya kasih masukan, di kampung bumi Allah, di sini bumi Allah, udah sama. Yang penting bagaimana memanfaatkan sisa-sisa hidup itu untuk beribadah. Di kampungnya mau merintis dari awal lagi, ketinggalan. Udah tua-tua begini mau pulang kampung, mau merintis dari awal usaha di kampung, tinggalan. Jangan kepikiran begitu. Dan di sini bumi Allah semua, di sini manusia juga bumi Allah. Yang bikin nyaman itu apa sih? Hati. Bikin nyaman hati itu sama-sama di sini. Coba kalau percaya. Sama enak dan atasnya. Kalau dunia banyak enak, kalau punya itu sama aja. Iya. Ini ada orang jual rumah, datang ke rumah. Ngapain? Selalu pulang kamu mau ngapain? Pulang kamu. Selain di sini masih ketemu dari sini. Biasanya orang-orang Jawa Barat, Indramayu, Cirebon, Ambang saya, pikirannya pulang kampung. Mulai di sini bumi Allah, yang penting masa-masa setelah pensiun kita manfaatkan untuk ibadah maksimal. Kalau mau pulang kampung besok, ya, iya besok. Kapan besoknya? Innalillahi, itu baru pulang kampung. Itu yang penting kita mau investasi, mau apa lagi bahasanya, mau nabung, mau persiapan, itu yang paling penting. Ya kalau kamu masalah masih di dunia sama Pak, sama, ya Pak. Yang kepikiran pulang, justru pulangnya besok nih, saya harus wakaf sekian, sedekah sekian, terus itu buat besok begitu innalillah, nyari di sana sama, baru orangnya pulang kampung. Pulang kampung masuk di sini aja. Enak sama. Ya, kalau ada saudara pulang kampung, kasih tahu pulang kampungnya ada sekalian. Kami transfer aja dulu sama transfer ke kampung kita. Kampung kita yang asli makasih. Akhirnya itu yang asli kampung kita. Di sini masa kayak numpang doang. Kira-kira 20 tahun lagi nama sertifikat rumah sakit masih nama sakit ya? Belum tentu bisa ganti nama. Mobil sampai motor sampai 20 tahun lagi masih nama sampai ya? Jangan mobil rumah motor istri sampai yang belum tentu. Nah, pulang kampungnya nanti aja. Kita besok pulang kampung, nabung, wakaf, sedekah. Itu baru pulang kampung. Itu Pak. Ada orang kerja semangat. Saya tutup masa tua. Tuanya belum mati ya. Ngapain nanti masa tua? Hari ini aja dulu nikmatin ya. Ini nikmatin, kamu pikir masa tua besok baru tuh di Solo.
Orang yang cerdas itu ya orang yang mempersiapkan untuk besok. Nyalain di musola, besok nyalain kambing, nyalain sapi, baru untuk kita pulang kampung. Itu jalan kita, dan gak akan tertukar cara begitu. Rugi kalau numpuk-numpuk di kampung. Saya punya senior Pak, kata beliau itu kita takut, jangan ditumpuk, itu dihisap. Beli di mana-mana kayak gak dipakai, itu dihisap. Segera dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, kepentingan Islam dan seterusnya. Kan ada orang di taman berdoa biar dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Sampai yang punya banyak di kontrakan, yang banyak tidak mungkin itu aja. Nah, yang satu pintu dan pintu penghasilannya jangan diambil buat apa, buat sedekah, buat apa. Jadi jangan itu yang akan ketemu dengan kita, jangan model itu. Benar, yang mengumpulkan. Ya, kalau diambil makan sampai berapa kali kau makan? Lalu sendiri kan? Ya, terus sendiri. Yang penting diniatin ibadah, Pak. Diniatin ibadah supaya hisabnya ringan. Yang kedua, manfaatnya banyak. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajat, dan mengeluarkan, siapa yang mengeluarkan al-ardu bumi athqalaha ay ahmala muatan-muatannya minal amwali, dari beberapa harta, awil amwati, dan beberapa orang yang sudah mati. Begini, sini terakhir adalah ulama al-khilaf, dari al-khilaf bainal ulama. Nomor satu, setelah Nabi Isa itu jadi umat Nabi Muhammad di akhir, kehidupan bumi itu luar biasa, barakah, makmurnya, sejahteranya. Pada saat itu Allah mengeluarkan dari perut bumi emas, perak, intan, berlian. Walayar, tapi itu tidak ada yang mau menengok ahadun, salah seorang pun ilai pada emas tadi. Maka amal dahabat, seakan-akan sesungguhnya emas yaslimu menjerit. Wayakulu, kemudian berkata, amakum tahrubudina kawaduria kalian. Wahai manusia, bukankah engkau merusak dunia dan agamamu karena mengejar-kejar aku, kata emas perak. Jadi nanti sedekah laku, emas laku, perak laku, kalau sudah keras. Mungkin jangan, sangat mungkin. Kita pernah sudah ulama yang mengawaminya. Sangat mungkin. Saya contohnya begini, waktu saya sampai itu yang namanya nasi itu berharga yang luar biasa. Kalau kita nggak punya duit yang makan, itu caranya masakin orang satu kamar ada 10 orang. Upahnya itu dapat intik dan intik ya, kerak. Jadi diambil nasinya, diantarin ke kamar, dapat tuh keraknya. Keraknya itu ya, ambil air hangatnya dikasih garam, diaduk, disiramin ke kerak itu. Masya Allah, nikmatnya pada zaman itu. Yang penting ya, nasi itu mahal luar biasa. Di saat saya masih pesantren. Tapi coba sekarang. Jangankan anaknya, orang tuanya ini baru dapat banyak. Ada laundrynya enggak? Ada cateringnya enggak? Ada, Masya Allah, kakak pesantren kayak ini enak.
Sampai itu tirakat. Jadi ilmunya dapatnya lumayan manfaat barokah. Itu kayaknya enak. Ini memang di zamannya ya Pak. Anak kita kalau makan nanya nasinya ada apa enggak, apa nanya lauknya apa. Bukan nasi yang dibahas, ya kan? Lauknya. Zaman kita dulu mah ketemu nasi aja alhamdulillah. Kadang ketemunya nasi yang udah dijemur tuh ya, nasi kaki. Ya kalau dimakan perutnya panas. Ngalamin nggak? Ngalamin. Sekarang ada nggak kita begitu? Nggak ada. Jadi kalau di dalam tafsir ini dikatakan besok emas akan teriak, perak akan teriak, berlian akan teriak, nggak ada yang mau ngambil, sangat mungkin. Nasi aja coba sampai ada nasi sisa, mau ambil tetangga berani ya? Bu, ini ada nasi sisa, oh nggak? Berani ya? Nggak berani. Malu, karena udah gak berharga lagi. Malu. Satunya kedua, pakaian. Sampai saya disebutkan orang yang pakaiannya lebih dari mata kaki kan fitnah. Karena satu berharga, kalau orang lebih itu berarti dia sombong. Orang pakai kalung boni, orang pakai, kalau zaman saya itu kantong terigu. Kalau ini kantong terigu dicuci, dijahit buat baju, buat celana, buat sekolah, kantong terigu. Coba sekarang mau nggak bocah pakai kantong terigu? Baju layak pakai itu banyak banget. Saya kemarin Mas Supri nganterin ke saya satu motor itu tuh, ya kan? Cuma berapa hari nganterin rumah satu motor itu, motor pakai masih layak pakai. Udah gak berharga lagi kan istilahnya. Coba pada masa itu, harganya luar biasa. Sekarang saya kalau pengen teman-teman, dia Pak yang punya pakaiannya nggak kepake gitu kan? Wah cepet istilahnya. Itu kan menandakan berarti beda nilainya lagi nggak kayak dulu. Jadi sangat mungkin dan sangat wajar pada saatnya nanti emas itu orang nggak laku, perak itu nggak laku, mau sedekah aja bingung. Kenapa? Orang udah sukses pada mulia sejahtera. Nah sekarang antri besek itu masih inilah, masih ada harganya. Coba nasinya doang. Bu, ini ada nasi bu, malu nggak? Hari ini. Oleh karena itu sebelum itu terjadi, ya mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan apa yang kita miliki itu supaya bisa dinikmati oleh orang banyak, oleh orang lain. Makanya saya punya kiai sering banget pesan, kalau bikin rumah niatin hormati orang, niatin untuk menghormati orang, syukur-syukur niatin menghormati orang tua. Artinya bahwa yang kita pilih itu niatnya bukan untuk pribadi doang, tapi bagaimana bisa manfaat untuk orang banyak. Gitu Pak, atau dimudahkan dan mudahkan. Misalnya beli motor baru, beli mobil baru, beli rumah baru, misal. Bagaimana kita punya niat supaya dimanfaatkan oleh orang merasakan kemanfaatan. Ambil mobil yang baru biar nanti tetangga mau ke rumah sakit kita bisa bantu sama Allah. Mulia nggak ya begitu? Oh iya, ini mau berubah tempat pinjam aja nggak boleh, sakit. Orang punya pohon Pak, saya di teni kan ya di teni. Punya pohon, kenapa buahnya nggak berhenti? Itu yang ambilin buahnya banget orang itu. Ambilin, nggak berhenti buahnya. Oh iya benar. Semakin banyak yang merasakan, menikmati, mendoakan, maka yakin gak ada pernah habis. Air lah semakin diingat, itu semakin bening. Dan yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, itu begitu kemudian terjadi hari kiamat, seluruh isi perut bumi dikeluarkan semua. Keluarkan semua.
dari atas jatuh, dari bawah keluar. Kayak apa kejadian? Susah dibayangkan. Gunung Batu saja hebohnya kayak apa, apalagi seluruh perut bumi semuanya keluar, dari atas langit semuanya hancur turun lebur ke bawah. Kalau dalam tafsir surah Al-Fitr ini kan matahari, bulan, bintang, planet itu dipegangi oleh malaikat dengan rantai dari cahaya. Begitu terjadi hari kiamat, dilepas, jatuh ke bawah dan bawah keluar. Makanya orang berkata Abdullah itu yang kedua. Yang ketiga, begitu terjadi hari kiamat sudah selesai, kemudian bumi mengeluarkan al-amwat, orang-orang sudah mati dikeluarkan baginya. Begitu. Ini ada 3 penafsiran. Makanya disebutkan di sini wadhalika alal khilafi bainal ulama. Ketiga-tiganya kita ambil bahwa kejadian itu pasti akan terjadi. Kita harus yakin dengan sekalian. Ya, selesai. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha ay al-kafiru bi dhaliqi ta'ajjubi. Orang kafir kan enggak percaya kejadian hari kiamat kemudian terjadi, maka mereka merasa aneh luar biasa. Di samping aneh merasa ketakutan luar biasa. Waqala insan, malah ada apa ini? Kenapa begini? Mengapa seperti ini? Wah, merasa takjub, merasa aneh, merasa anjing. Karena awalnya mereka tidak yakin, bahkan tidak percaya. Sehingga begitu terjadi, ya sesuatu banget buat mereka, ketakutannya luar biasa. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, bumi bercerita akhbaraha, terhadap seluruh cerita-ceritanya. Ai idza kana mazkiro ai bi ayati ja'ala Allahu al-ardha aqilan natiqan wa ya'rifuha jami'a ma amila ahluha fa hina idin tashhadu liman qata'a wa 'ala man asra. Pada hari itu kemudian bumi menceritakan tentang kita. Kita ini kan hidup di atas bumi ya Pak. Ini tafsiran pertama ya Pak. Kita berada di atas bumi. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua diketahui oleh bumi. Sehingga besok tuhaditsu akhbaraha, bumi akan bercerita tentang kita. Ada nggak yang perbuatan yang tidak dilakukan di atas bumi? Kita ada? Nggak ada. Maka tidak ada satu cerita pun yang tidak diceritakan oleh bumi. Tafsirannya adalah tashhadu, bumi akan bersaksi liman, terhadap orang al-to'ah yang nurut, yang taat, yang ibadah di atas bumi, wa 'ala man asor, dan bumi pun akan bersaksi terhadap orang-orang yang bermaksiat di atas. Gak ada yang bisa lepas. Gak ada yang bisa lepas. Apalagi ditambah al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari itu, nakhtimu, dikunci mulutnya, ala afwahihim wa tukallimuna aydihim,
bisa lepas ya. Ya. Makanya yang sekolah terakhirnya sedikit pun akan dinilai, sedikit pun akan ada rekapannya, apalagi banyak. Kalau tangan ngomong, kaki ngomong, bumi bersaksi yauma itu, hati itu bercerita, menceritakan. Makanya kalau sholat wajibnya di sini, sholat sunatnya di sini, ini bumi ngomong kan. Terus kedua begini Pak, saya nitipin ya kehidupan. Orang yang ngambil tanahnya orang, bumi itu bisa ngomong. Hidupnya semakin susah, nggak apa-apa. Dari kampung aja. Pada zaman itu berapa ratus juta dibangun. Ke samping kanan ngambil, samping kiri ngambil, ke belakang ngambil. Sekarang udah kayak rumahnya itu udah kayak rumah hantu. Rumah segitu gedenya ratusan juta, di tempatnya cuma satu kamar, 2 kamar. Benar? Serius? Saya di sini juga sama. Udah tahu buat diurut buat pondasi. Saya beli itu rumahnya dari dia. Udah tahu buat diurut buat pondasi. Jangan ngasih udah. Kalau saya kasih apa? Apa? Dan kira-kira kalau ketemu dengan orang begitu, lihatnya enak nggak kita? Udah. Ya, karena bumi mau bisa ngomong menurut tafsir ini, bumi bisa bicara. Ya, saya ngomong begini. Ya, ajak aja ngomong kata kiai saya. Ya gimana ini? Tempat ngaji udah gak muat buat saya ini. Kira-kira apa? Ajak aja ngomong kata kiai. Ngomongnya gimana kiai? Diajarin cara ngomong. Jadi jawaban itu Tuhan itu agama bumi itu bisa ngomong. Ini saya bacain. Di ayat ja'alallahu, Allah menjadikan al-ardo terhadap bumi akilan punya akal, natiqon bisa ngomong, wa ya'rifu dan kenal. Siapa yang kenal bumi jami'ama terhadap seluruh apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan ahluhan oleh penduduk bumi. Besok bumi punya akal bisa ngomong menurut Imam Nawawi. Tapi sekarang udah sama. Nah, tadi kiai saya ngajarin, ajak ngomong. Tuh, diajak ngomong. Nah, jangan berani-berani ngambil, ya Pak. Ngasih Pak, ngasih. Contohin. Nah, saya kasih nih, ya kan? Saya kasih. Malah sumpahin orang kalau diambil itu. Kalau di sini merapi, jalan di sini merapi. Semua aku kata. Dan ini yang mau Nawawi Pak, bahwa bumi besok bisa ngomong, punya akal, bisa bicara. Yang kedua kiai saya ngomong, aja ngomong, berarti kan bukan nanti, sekarang bumi itu bisa ngomong. Kenapa bumi bisa ngomong? Bi anna rabbaka awhalaha, bi dengan anak sesungguhnya rabbaka Tuhanmu, awha mewahyukan, awha memerintahkan, awha mengizinkan kepada bumi untuk bisa bicara. Jadi udah diatur oleh Allah, diperintah oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, bumi bisa ngomong. Makanya ya dari bisa nolak, dari bisa ngelak. Apa yang terjadi semuanya diungkap oleh bumi. Ya selesai. Yauma idin
dibangkitkan manusia min kuburihim dari kuburnya ila mauqifil hisabi terhadap tempat hisab ashtatan dalam kondisi yang berbeda-beda liyurau a'malahum supaya melihat amalnya liyurau a'malahum tergantung amal perbuatannya. Ya, saya menjelaskan detailnya, filosofinya. Manusia itu dibangkitkan dalam kondisi beda-beda, tergantung amalnya. Berarti bentuk wajah kita hari ini begini, besok tak begini lagi. Ini beda-beda. Ada yang nama keren, mudah-mudahan kita semuanya ya Allah. Ada yang muka babi, ada yang muka anjing, ada yang muka monyet, ada yang mukanya itu besar, kepalanya kecil, perutnya kecil, ada yang perutnya besar, kepala kecil, macam-macam. Tergantung amal. Itu yang pertama. Oleh karena itu sering saya sampaikan, hari ini kita makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling keren. Kira-kira kita pertahankan besok tetap mulia, besok tetap bagus, besok tetap keren. Dengan apa mempertahankannya? Dengan kebaikan, dengan iman. Kalau kita nggak punya iman, nggak punya kebaikan, maka lafi khusrin, rugi kita. Begitu dibangkitkan macam-macam bentuk wajahnya. Nah, yang pertama tafsiran pertama. Tafsiran kedua, furqan fariqun yadhabu ilal mawqifi raqiban ma'asyabil hasanati nabiyadil wajhi. Kemudian mafariqun yadhabu ilaihi hafiyan 'ariyan ma'asalasil wa nadlal aswadal wajhi. Ada kelompok orang yang berpakaian yang keren, pakai kendaraan, wajahnya bersinar. Dari mana kendaraan? Dari mana pakaian? Dari mana wajah berseri-seri sampai bersinar? Dari kebaikan. Tapi ada juga yang hafian, tidak pakai kaos kaki, arian telanjang bulat, ma'asalasil dengan dirantai, wal aghlal dan dirantai lehernya, aswadal wajhi yang wajahnya hitam. Apa yang membuat hitam? Perbuatan jahat. Kenapa dirantai? Perbuatan buruk. Kenapa dibelenggu? Perbuatan buruk. Jadi semuanya dibangkitkan dalam kondisi ashtatan, beda-beda, tergantung amal perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit saja bagus pasti diperlihatkan oleh Allah, pasti akan dipertemukan oleh Allah dengan kita. Perbuatan jahat pun sama, sedikit saja sampai berbuat yang bagus, pasti akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Jangankan nanti, sekarang juga sama. Ya kan? Dua sampai yang amal bagus, pasti akan diperlihatkan. Gampangnya beginilah ngomong, sopo sing nandur bakal ngunduh. Siapa yang nanam bakal panen. Udah itu. Yang ditanam kebaikan-kebaikan pasti akan tumbuh, pasti akan panen. Tidak kebaikan, tidak keburukan. Udah. Makanya lakukan ada kebaikan, berbuat aja baik. Sampai mau beli mobil niatnya hormatin nolong orang, mau bikin rumah niatnya hormatin tamu, mau beli perlengkapan rumah tangga juga niatnya menghormati orang, itu penting. Sehingga ketika dihisab itu niatnya udah bagus-bagus semua.
sedikit kita jahat, sedikit kita jelek, sedikit kita buruk diperlihatkan. Sama, sedikit kita bagus, sedikit kita mulia, sedikit kita melakukan kebaikan, semua akan diperlihatkan. Ada juga yang ditunda, tapi pada akhirnya akan dibuka oleh Allah. Yang kedua itu Allah. Makanya yang lurus-lurus saja Pak, yang lurus-lurus saja, yang bagus, pasti akan hasilnya bagus. Demikian tafsir surah Az-Zalzalah. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal arifin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.